warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi trigonometri untuk fungsi cos dan tan. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas untuk grafik sin ya. Nah, dimulai dari fungsi dasar fx sama dengan cos x. Kita buat tabelnya dulu untuk kuadran 1 sampai kuadran 4. Untuk x sama dengan 0, cos 0 adalah 1, 30 derajat, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, dan cos 60 adalah setengah, cos 90 derajat 0, cos 120 adalah min setengah, cos 135 derajat adalah min setengah akar 2, cos 150 derajat adalah min setengah akar 3, cos 180 adalah min 1. Cos 210 min setengah akar 3, cos 225 min setengah akar 2, cos 240 min setengah, dan cos 270 adalah 0. Cos 300 derajat setengah, karena di kuadran 4 cos adalah positif ya, ingat selalu semua sindikat tangannya kosong. Cos 350 derajat setengah akar 2, cos 330 setengah akar 3, dan cos 360 hasilnya adalah 1. Nah, kita buat grafik untuk sumbu x dan sumbu y-nya. Kita masukkan titik-titiknya. 0 untuk 30 derajat nilainya setengah akar 3, 60 derajat setengah, 90 derajat 0, 120 derajat min setengah, 150 derajat min setengah akar 3, 180 min 1, 210 itu min setengah akar 3, 240 min setengah, 270 0, 300 setengah, 330 setengah akar 3, dan 360 hasilnya adalah 1. Kemudian kita hubungkan, itu adalah grafik fungsi untuk fx sama dengan cos x. Nah, lantas bagaimana untuk menggambarkan grafik fungsi fx sama dengan 3 cos x? Kita gunakan cara singkatnya saja ya. Kalian boleh membuat tabel dulu seperti tadi dari kuadran 1 atau 0 derajat sampai kuadran 4 atau 360 derajat. Kalau menggunakan itu tentunya grafik yang kalian hasilkan akan lebih bagus. Nah, ini kalau menggunakan cara cepat, kita gunakan periode. Kita menentukan periode, nilai maksimum dan nilai minimumnya. Periode adalah berapa derajat kah? Berapa derajat sih cos itu untuk membentuk satu grafik sempurnanya, seperti itu. Tadi grafik cos seperti V ini ya. Nah, kita tentukan periodenya. Periodenya adalah ini ya, 360, koefisien x-nya 1, berarti 360 per 1 tetap 360. Kemudian nilai maksimumnya 3, nilai minimumnya min 3. Nah, kita buat seperti ini ya. Ini kan seperti tadi di kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan kuadran 4 kembali positif. Nilai maksimum 3, nilai minimum 3, periodenya adalah 360 derajat. Seperti itu. Terus menggambarkan grafik fx sama dengan cos 3x. Nah, periodenya karena di sini ada koefisiennya 3, berarti periode 360 per 3 diperoleh 120 derajat. Jadi ketika 120 derajat itu sudah membentuk seperti huruf V ya untuk fungsi cosnya, untuk grafiknya. Nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya min 1, karena di sini tidak ada angkanya, berarti artinya 1. Kita masukkan ke sumbu x sumbu y. Nah, karena periodenya 120 derajat, minimnya kita di sini buat 120, 240 dan 360. Kelipatan dari 120 derajat. Maksimumnya 1 dan minimumnya min 1. Nah, kemudian kita buat. Nah, ini untuk
fx sama dengan cos 3x. Ini membentuk satu grafik sempurna 2 dan 3, karena di sini ada 3 kali perulangan 3x ya. Kemudian bagaimana kita membentuk grafik fx sama dengan 2 cos 3x? Dari sini kita peroleh periodenya sama seperti tadi ya. Di sini koefisiennya 3, berarti 360/3 diperoleh 120 derajat. Nilai maksimumnya di sini ada angkanya 2, berarti 2. Dan nilai minimumnya berarti min 2. Nah, grafiknya seperti ini ya. Maksimum 2, minimum 2. Di sini ada 120, 240, 360. Kalau kalian menuliskannya lebih lengkap itu lebih baik. Nah, ini minim-minim yang harus kalian tuliskan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah grafik fungsi fx sama dengan 2 cos 3x. Nah, lantas bagaimana untuk fungsi tan? Ini ya, sama seperti tadi kita buat tabelnya dulu untuk fungsi dasarnya. Tan 0 derajat 0, 30 derajat 1/3 akar 3, 45 derajat 1, tan 60 derajat akar 3, dan 90 derajat tidak terdefinisi. Tan 120 derajat min akar 3, tan 135 derajat min 1, tan 150 derajat min 1/3 akar 3, dan 180 derajat 0, 210 derajat 1/3 akar 3, 225 min 1, 240 akar 3, 270 tidak terdefinisi, 300 derajat min akar 3, dan 315 derajat 1, tan 330 1/3 akar 3, dan kembali lagi ke tan 360 derajat, atau ini kan sama dengan 0 ya, 0. Nah, ini grafiknya ya. Ini adalah grafik tan. Ini nolnya di sini ya, 0,0-nya di sini. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Kuadran 1 itu artinya dari 0 sampai 90 derajat. Dan kuadran 2 artinya 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 artinya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, ini kuadran 4-nya digambarkan di sini ya. Kuadran 4 itu sama saja ini min 90 derajat, atau misalnya dituliskan di sini juga sama. Nanti ini akan menyambung ke dari bawah ke atas seperti itu. Nah, ketika tidak terdefinisi di sini akan berupa asimtot ya. Nah, nilai di sini akan mendekati garis putus-putus tadi atau asimtot, mendekati tapi tidak bertemu ya. Nah, jadi periodenya tan ini ya, kan itu dari bawah ke atas periodenya. Untuk 300 kan dari sini sampai sini anggaplah 360 derajat. Ini ada 2 kali perulangan, berarti periodenya 180 dari 360 dibagi 2 ya. Maka ini satu grafik fungsi tan penuh itu seperti ini, dari bawah ke atas dan ke atas. Kemudian nilai maksimumnya adalah tak hingga, karena ini semakin mendekati 270 derajat itu mendekati tak hingga ya, seperti itu. Dan nilai minimumnya juga min tak hingga. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.